Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Wafa Ibtisam, Siti Nur Aziza, Laila Alfi Syahriani, dan juga Lila Vidya Elokiam Yuna. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Fenomena Homeschooling. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian homeschooling. Kepada pemateri kami persilahkan. Baik, saya Laila Alfi Syahriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari homeschooling. Untuk istilah homeschooling itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti sekolah rumah. Adapun untuk nama-nama lain dalam menyebutkan homeschooling itu ada beberapa, di antaranya yaitu ada home-based education, kemudian home education, homeschooling, unschooling, deschooling, a form of alternative education, sekolah mandiri ataupun sekolah rumah. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang biasanya digunakan untuk istilah homeschooling yaitu sekolah rumah. Dan istilah ini secara resmi dipakai oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Dipdiknas dalam menyebutkan homeschooling. Selain homeschooling, kadangkala juga diterjemahkan dengan istilah mandiri. Salah satu pengertian umum dari homeschooling adalah sebuah keluarga yang memilih untuk bertanggung jawab penuh atau bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya. Pada homeschooling, orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas pendidikan anak, sementara pada pendidikan pada umumnya atau pendidikan reguler, orang tua mendelegasikan kepada guru dan sistem sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Namun, walaupun orang tua itu menjadi penanggung jawab penuh atau penanggung jawab utama, tetapi pendidikan homeschooling tidak hanya dan tidak harus dilakukan oleh orang tua. Jadi, orang tua bisa mengundang guru privat untuk datang ke rumah dengan tujuan untuk mendidik anaknya. Jadi, homeschooling atau home education adalah pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Baik, itulah tadi pengertian dari homeschooling. Untuk pembahasan kelebihan dan kekurangan dari homeschooling akan dibahas oleh pemakalah selanjutnya. Baik, untuk poin selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan homeschooling. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan homeschooling. Untuk yang pertama, untuk kelebihan dari pendidikan homeschooling, di antaranya yang nomor 1, proses belajar mengajar akan dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan akan menciptakan peserta didik yang lebih kreatif serta mandiri. Untuk yang kedua, anak yang mendapat pendidikan homeschooling akan siap terjun pada dunia nyata karena proses pembelajarannya berdasarkan kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, fleksibel. Fleksibel pelaksanaan dapat dimanapun. Selain itu, proses penentuan kurikulum yang dapat diseleksi sendiri oleh orang tua sebagai guru memungkinkan pelaksanaan homeschooling untuk menyesuaikan need and demand mereka. Untuk yang keempat, materi pelajaran yang dikaji lebih aplikatif dalam kehidupan nyata sehingga memberikan bekal yang lebih berkualitas bagi kesuksesan anak di kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima, menjadikan anak mandiri. Yang keenam, dapat memaksimalkan potensi anak secara dini tanpa harus mengikuti standar waktu yang biasa ditetapkan di sekolah umum. Selain itu, di balik manfaat dan kelebihannya, tentunya penerapan homeschooling tentu saja tidak lepas dari kelemahan. Nah, kelemahan homeschooling itu sendiri untuk yang pertama adalah anak-anak yang belajar di homeschooling kurang berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial yang dapat memberikan pengalaman berharga untuk belajar di masyarakat. Karena pada berbagai situasi, anak homeschooling jarang bertemu dan berkumpul dengan teman sebaya. Untuk yang kedua,
tidak melatih semangat berkompetisi, padahal setiap saat manusia harus bersaing untuk menjadi yang terbaik dengan cara yang santun serta terhormat. Yang ketiga, pergaulan terbatas. Keterbatasan bergaul terutama dengan pergrup atau kelompok seumur, keterbatasan pergaulan dengan berbagai orang yang heterogen secara sosial dapat membuat anak merasa takut dan gamang dalam pergaulan di masyarakat secara umum. Yang selanjutnya adalah teamwork lemah karena terbiasa belajar sendiri. Selanjutnya, tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Dan selanjutnya adalah kurang survive karena kurangnya interaksi dengan teman sebaya dari berbagai strata ekonomi dan sosial membuat para homeschoolers kehilangan kesempatan memperoleh pengalaman berharga untuk beradaptasi dan survive hidup bermasyarakat. Untuk selanjutnya, anak tidak memiliki kemandirian dan kepercayaan diri. Dan untuk yang terakhir adalah kehilangan masa indah sekolah, kehilangan kesempatan bergaul dan bergabung dengan pergrup tim sekolah, misalnya tim olahraga, OSIS, PMR, tim paskibraka, cheerleaders. Jadi para homeschoolers kehilangan masa indah bersekolah. Untuk selanjutnya akan disampaikan pemakalah yang lain. Baik, untuk pembahasan nomor C yaitu implementasi homeschooling di Indonesia. Menurut Muhtadi, sesungguhnya homeschooling itu bukanlah suatu yang sama sekali baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia sudah sejak lama mengenal homeschooling, jauh sebelum pendidikan Belanda hadir di bumi Indonesia ini. Seperti di pesantren-pesantren misalnya, banyak para kiai dan ulama atau para guru secara khusus mendidik anak-anaknya di rumah. Demikian para pendekar atau bangsawan zaman dahulu meskipun belum sempurna, namun para alumni homeschooling cukup banyak yang menjadi tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan Buya Hamka. Nah, perkembangan homeschooling di Indonesia dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, pelaksanaan homeschooling di masyarakat kalangan menengah ke atas yang memahami falsafah pendidikan dalam konteks pencerahan dan pembebasan. Nah, keluarga memiliki pemahaman mengenai prinsip multi-inteligensi, sehingga keluarga seperti ini memilih homeschooling sebagai jawaban atas sulitnya membebaskan sekolah formal dari praktis pengekangan terhadap hak tumbuh kembang anak secara wajar. Kemudian yang kedua, homeschooling di lingkungan keluarga miskin. Nah, keluarga miskin yang kesulitan mengakses pendidikan formal karena faktor ekonomi, pemahaman ini tidak didasarkan pada pemahaman yang pertama tadi, yaitu falsafah pendidikan, konteks pencerahan dan pembebasan, akan tetapi lebih didasarkan atas ketidakberdayaannya secara ekonomi untuk mengenyam pendidikan formal. Nah, untuk yang ketiga yaitu homeschooling di lingkungan keluarga yang anaknya memiliki aktivitas kegiatan atau pekerjaan yang banyak bertumbukan dengan jam pelajaran yang dijadwalkan oleh sekolah-sekolah formal pada umumnya. Nah, sekolah di rumah ini dalam konteks terjadi pada keluarga yang biasanya anaknya menjadi artis atau atlet, penyanyi, dan lainnya yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan kegiatan dengan jadwal jam pelajaran di sekolah formal. Nah, implementasi homeschooling terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 tentang sekolah rumah pada pasal 6, yaitu
menyelenggarakan sekolah rumah tunggal dan majemuk wajib mendaftarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kemudian mendaftarkan sekolah tunggal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut, seperti identitas orang tua dan identitas peserta didik, kemudian surat pernyataan dari ketua, dari orang tua yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan di rumah. Kemudian surat pernyataan bagi peserta didik yang telah berusia 13 tahun. Kemudian dokumen program sekolah rumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran. Kemudian sekolah rumah komunitas wajib memperoleh izin pendirian suatu pendidikan non-formal sebagai kelompok belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi para orang tua yang ingin melaksanakan model pendidikan homeschooling agar berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan homeschooling di itu sendiri, antara lain yang pertama mencintai anak-anak, yang kedua kreatif, yang ketiga sabar dan bersahabat dengan anak, yang keempat memahami kebutuhan dan keinginan anak, yang kelima mengetahui kemampuan dan ketertarikan anak, yang keenam mau mendengar dan bernegosiasi kepada anak, kemudian nomor 7 mau berubah, fleksibel dan tanggap, kemudian nomor 8 memahami kondisi fisik, psikis, dan mood anak. 9. Memiliki kemampuan untuk mau tahu standar kompetensi dan standar isi kurikulum nasional yang sudah diakui dan disahkan oleh BSNP. Yang terakhir, memiliki komitmen waktu untuk belajar bersama anak. Nah, untuk kurikulum dan bahan ajar dalam pembelajaran homeschooling ini, keluarga dapat memilih apakah mereka bahan paket atau bahan-bahan terpisah. Nah, pada bahan paket ini keluarga homeschooling menggunakan kurikulum dan bahan ajar yang sudah disediakan oleh lembaga yang menyediakan layanan tersebut. Sedangkan pilihan yang kedua atau bahan-bahan yang terpisah ini dapat dilaksanakan seperti baik kurikulum maupun bahan ajar memberi secara terpisah. Nah, dengan resiko menambah kompleksitas keluarga homeschooling dapat memilih materi-materi yang benar-benar dibutuhkan dan membelinya secara terpisah. Nah, selain kedua pilihan tersebut, keluarga homeschooling dapat mengembangkan kreativitasnya untuk menentukan kurikulum dan materi-materi yang digunakannya. Keluarga homeschooling dapat menggabungkan antara membeli bahan pelajaran dan menggunakan materi yang ada di rumah, atau membuat sendiri materi pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.